Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya coba mempraktikkan mengolah data dengan SPSS. Datanya data kuesioner, variabelnya ada perilaku keuangan, literasi keuangan, teknologi keuangan, dan pendapatan. Jadi di sini pengaruh literasi keuangan, teknologi keuangan, pendapatan terhadap perilaku keuangan. Jadi X-nya ada 3, Y-nya ada 1. Oke, kita langsung ke datanya aja. Nah, ini datanya di sini. Jadi perilaku keuangan ini Y-nya ada 8 pertanyaan. Literasi keuangan ada 8 pertanyaan. TK ini tadi teknologi keuangan ada 7 pertanyaan. Kemudian P, pendapatan. Pendapatan X3 ada 4 pertanyaan. Nah, kemudian dari data Excel ini, saya hitung nilai rata-ratanya, dan saya hitung juga skor totalnya. Jadi ini rata-ratanya, ini totalnya. Ya, ini gunakan aja rumus average untuk menghitung rata-rata setiap variabel. Kalau total ya kita gunakan rumus sum. Oke ya. Kemudian dari sini ya datanya kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, ini datanya sudah di-input dalam SPSS seperti ini. Jadi di sini ada PK1, PK2 sampai P4. Jadi sampai var 027 ini pertanyaan kuesionernya. Jadi sampai var 027 bisa kita lihat. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada Y, X1, X2, X3. Ya, ini skor totalnya. Skor total Y, skor total X1, dia diambil dari sini. Nah, ini dia. Ya udah, cara prakteknya gimana? Kita regreskan aja sekarang. Analyze, tunggu ini analyze regression linear, kan? Kemudian, nah kosong kayak gini. Kemudian Y-nya di sini X1, X2, X3. Ini pilih statistik, checklist collinearity. Ini untuk uji multikolinearitas, continue. Kemudian kita bisa pindahkan ke sini, ini untuk uji heteroskedastisitas, checklist histogram sama normal probability plot, continue. Pilih save, pilih unstandardized, yang residual ini continue, oke. Nah, sebenarnya hasilnya langsung muncul sih. Nah, ini dia. Nah, pertama kita mau artiin nih model summary. Ya, kita coba artikan ya, kita baca. Kita fokus ke R-square-nya aja. Diketahui nilai R-square nilainya berapa? 0,589. Artinya X1, X2, X3 mampu mempengaruhi Y sebesar 58,9%. Sisanya 100% dikurang 58,9%, sisanya berapa? 41,1% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini penjelasannya ada di tabel nih, tabel 48. Ini kan nilai R-square-nya ya. Penjelasannya di sini. Oke. Sekarang kita bisa jelaskan output-nya yang ini. Tabel koefisien. Nah, ini. Oke. Sebenarnya di sini lihat aja konstan ini bisa diabaikan, nggak perlu sini konstan. Karena artinya nggak masuk akal, jadi nggak usah diartiin. Jadi kita fokus ke X1, X2, X3. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat yang pertama itu literasi keuangan. Diketahui X1 atau diketahui literasi keuangan itu berpengaruh positif terhadap Y-nya, perilaku keuangan. Dari Y-nya. Kenapa berpengaruh positif? Ya, karena
Karena nilai koefisien regresi itu di kolom B namanya. Kolom B adalah 0,341, yakni bernilai positif. Jadi kita bisa lihat X1-nya berpengaruh positif terhadap Y, karena nilai koefisien regresinya 0,341. Ini nilainya kan positif. Tuh, lihat di kolom B ya. Kemudian sambungan dan signifikan. Karena nilai sig-nya 0,037 di bawah 0, nah ini nilai sig-nya 0,037. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05 dia signifikan, seperti itu. Ya. Lanjut, itu kan X1-nya. Sekarang X2-nya ya. Sorry, X2-nya. Kalau X2 tadi variabelnya namanya suatu teknologi keuangan. Ini juga berpengaruh positif terhadap perilaku karena nilai koefisien regresinya 0,415, kan nilainya positif dan signifikan ya. Dan nilai sig-nya 0,002 ya. Begitu juga untuk X, ini yang kedua tadi kan. Yang pendapatan juga berpengaruh positif. Bisa lihat ya, pendapatan X3-nya berpengaruh positif terhadap perilaku karena nilai koefisien regresinya berapa? 0,961. Ya, nilai sig-nya 0,021. Ya oke, jadi semuanya berpengaruh positif dan signifikan. Variabel X1, X2 sama X3. Itu penjelasannya ada di sini sih. Nah, di tabel ini. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Kemudian, nah ini untuk uji F, uji simultan. Ya, sebenarnya ini tabelnya ada di sini. Ah, nih tabel ANOVA. Jadi kita mau artiin tabel ANOVA-nya di situ kan. Kita bisa lihat, ketahui nilai sig-nya berapa? 0,00 lebih kecil 0,05, maka disimpulkan X1, X2, X3 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap si ini tabel. Penjelasannya ada di sini. Ya, tinggal dibaca aja sih. Tapi ini ada juga nih uji normalitas ya. Misalkan di uji normalitas nih. Caranya gimana uji normalitas? Caranya analyze, non-parametric, legacy dialog, one sample KS. Kita masukin yang residualnya. Residual yang kedua ini. Yang ke satu juga bisa. Sama aja. Kita pilih eksak, checklist yang eksak. Jangan asimptotik. Asimptotik ini nggak akurat dia. Langsung dari informasi resmi dari SPSS-nya. Eksak. Continue. Oke. Nah, berapa nilai eksak sig-nya? Eksak sig-nya 0,091. Ya, jadi penjelasannya udah ada di sini. Yang saya warna kuning ini 0,091 karena dia lebih besar daripada 0,05 berarti datanya normal. Ini titiknya dekat dengan garis diagonal, dia normal. Ini kurvanya kurva normal ya. Kalau uji multikolinialitas lihat nilai VIF-nya 1,788, 1,111, 1,652. Dia kalau di atas di bawah 10 dia tidak terjadi multikol, berarti aman. Itu bisa dilihat nilai VIF-nya di sini dan nilai VIF-nya. Nah, untuk uji validitas sama reliabilitas tuh di sini ya. Ini uji validitas sama reliabilitas ya. Salah. Uji validitas, analyze, scale, reliability. Nah, kita masukin dulu untuk pertanyaan di PK-nya. Misalnya, PK tadi perilaku apa? PK itu tadi panjangannya perilaku keuangan. Ya, pindahkan apakah valid di scale if item deleted. Continue oke. Nah, yang dilihat ini kolom corrected item total correlation. Itu nilainya 0,883, 0,845, 0,712 sampai 0,662.
Itu bisa dilihat di paling atas ini. Nah, ini. Sampai 0,6. Dia kalau di atas 0,312 dia valid. Jadi kita melihatnya dari mana 0,312? Kita melihatnya dari tabel R ini. Ini ada tabel R. Jadi kan jumlah sampelnya di sini ada 40 ya, 40 baris. Nah, rumusnya itu derajat bebasnya 40 kurang 2. 2 itu ketentuan. Jadi 40 kurang 2, 38. 2 itu ketentuannya. Maka nilai R tabelnya 0,312. Semuanya sudah valid nih. Di atas R tabelnya. Itu untuk X1-nya, untuk X2-nya caranya gimana? Analyze, scale, reliability analysis. X2-nya kita masukin literasi keuangan. Oke. Nah, ini juga 0,848, 0,899. Sama nggak? Sama. Kan? 848, 899, 595. Sama nggak? Sama. Jadi intinya udah valid semua pertanyaannya. Kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.